Dulu tahun 2016 saya diajak gabung dengan namanya Kokoreh Analog, grup WA kalau nggak salah ya. Saya tuh hobi motret pakai analog, kemudian ketemu teman-teman di Kokoreh Analog. Katanya sih nama Kokoreh Analog tuh karena memang artinya tuh mencari-cari kamera analog yang udah lama tersimpan atau nggak tersentuh kembali gitu. Ya seperti halnya komunitas motret yang lain, kita ada kumpulan-kumpulan diskusi tentang kamera dan film. Setelah motret biasanya langsung cuci di lab cuci. Ya timbul kekecewaan sih karena memang karakter film tuh beda-beda ya. Seperti misalnya earpod tuh ada earpod HP5, ada earpod Panet. Nah itu hasilnya itu kayak sama semua gitu, karakternya nggak keluar gitu. Antara Fuji dan earpod hasilnya ya gitu-gitu aja, hasilnya sama gitu. Jadi karakter yang memang timbul dari efek filmnya itu nggak terasa gitu. Itu yang jadi kekecewaan anak-anak gitu. Nah dari situ kemudian kita diskusi bagaimana caranya supaya prosesnya bisa cepat, ya mengakomodir teman-teman yang memang explore di hitam putih biar lebih cepat gitu. Ada diskusi tentang kenapa nggak kita cuci sendiri gitu, atau proses sendiri dari teman-teman. Kan di Kokoreh Analog tuh ada teman-teman yang senior juga seperti Kang Cis atau Kang Krisna. Dia kan udah hafal banget gitu dari proses cuci film sampai cetak gitu. Ada bahasan tentang gimana caranya, gimana kalau bikin atau kita proses sendiri aja gitu yang hitam putih gitu. Yang awalnya memang kecewa karena hasilnya nggak sesuai gitu atau karakter filmnya nggak keluar, kemudian di Galaya Corner ini eksperimen itu baru kelihatan gitu, muncul karakter filmnya gitu. Dari situ memang sambil nyari tempat untuk lokasi, kita memang cari-cari. Kebetulan lokasi Galaya Corner itu ada di Pasar Antik Cikapundung, dan ternyata ada yang tempat yang kosong gitu, bukan tempat, kios yang kosong gitu. Nah mulainya dari situ, dan kita coba sewa dulu 1 bulan gitu ke pengelola ya, sebagai tempat ini kalau bilang sebut markas mungkin markas tapi lebih ke ini sih, lebih ke tempat eksperimen lah. Soalnya kan awalnya memang masih eksperimen buat ngeluarin karakter filmnya sendiri gitu, bukan cuman karena cuci biasa gitu atau asal cuci keluar hasil, enggak gitu, tapi memang gimana caranya proses cucinya itu benar gitu, sesuai dengan karakternya filmnya masing-masing, seperti itu. Ya tempatnya ya buat itu aja sih sebenarnya, dan kemudian ya selebihnya buat diskusi tentang kamera analog. Untuk nama
dulu itu memang belum belum kepikiran namanya apa, ya sempet minta saran teman-teman, namanya apa ya gitu buat tempat proses untuk teman-teman kokoreh analog ini. Ada beberapa masukan, eh, ya apalah gitu. Cuman ya akhirnya muncul nama Indigo gitu, karena dari situ Indigo itu lebih mewakili ke apa, nama internasional gitu. Yang sebelumnya yang teman-teman kasih tawarkan ada yang Maju Jaya atau ya kayak inilah nama-nama Indonesia banget gitu. Sedangkan teman-teman sendiri tuh pengen tuh komunitas kokoreh analog ini lebih go internasional gitu. Nah, diputuskan namanya Indigo. Aktivitas setelah ada tempat cuci itu ya seperti biasanya, tetap hunting bareng, nyetrit atau model. Cuman perbedaannya sekarang lebih antara color sama film color sama penggunaan film BW itu lebih seimbang. Nah, sebelumnya kan kebanyakan color karena untuk BW prosesnya agak susah. Sekarang karena udah tersedia proses BW, nah BW-nya juga lebih banyak lagi gitu. Dan mungkin kebanyakan sih cuci BW malah menggunakan film BW gitu. Kalau saya pribadi sih lebih kerasa film karakternya lebih keluar karena ya proses sendiri gitu. Nah, udah karakternya udah ketahuan gitu. Kalau di Indigo sendiri sih prosesnya bisa dibilang setengah analog sebenarnya, atau half analog kalau kata Om Cis itu, karena memang cuman proses cuci negatif, kemudian dari situ scan digital gitu, atau untuk menghasilkan gambar yang menjadi positif itu ya di scan gitu memakai scanner. Kalau proses cetaknya itu kan harus darkroom ya, kemudian alat-alatnya juga memang agak sulit, nyari juga memang nggak dapat waktu itu, dan tempat untuk cetak juga agak susah juga gitu. Dan sekarang kan memang musimnya sosial media yang memang semuanya atau segala sesuatunya itu pasti langsung naik ke sosial media gitu, lebih cepat ketahuan hasilnya gitu. Kalau ya darkroom harus ada proses lanjutan lagi. Proses cuci di Indigo ya layaknya proses cuci secara umum. Maksudnya secara umum itu secara internasional juga memang langkah-langkahnya udah seperti itu gitu. Nggak ada yang eksperimen yang lain-lain gitu. Tahapan pertama itu kalau di Indigo tuh biasanya sebelum cuci itu dibilas dulu pakai air biasa, kemudian baru ke cairan developer, habis itu stop batch, kemudian fixer, baru bilas. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau dulu tuh kokoreh analog tuh kan nama Indigo itu memang buat komunitas kokoreh analog. Nah, waktunya
ya terserah mereka, karena yang cuci juga mereka juga gitu. Ada yang memang pengen langsung habis cuci keringin langsung scan, ada yang memang dibesokin, atau terserah mereka gitu. Kalau untuk komersil sih dulu belum ada gitu, karena memang Indigo tuh memang buat kokore analog awalnya. Pertama Indigo komersil itu setelah terbentuk tuh mungkin nggak lama sih, mungkin ada 6 bulan baru ada permintaan dari luar untuk cuci di Indigo gitu. 6 bulan setelah terbentuknya Indigo. Nah di Indigo sendiri itu setelah dilihat-lihat, di antara yang lain tuh paling cepat di Indigo itu 3 hari selesai. Dan permintaan cuci dari luar kota juga mulai banyak, karena mungkin karena cepatnya itu cepat, kemudian lihat hasil teman-teman yang upload dari kokore analog, mungkin cocok bagi mereka gitu. Proses order cuci scan di Indigo tuh ada offline sama online. Online tuh biasanya dikirim paket, jadi mau dari luar kota atau dari luar negeri juga bisa gitu. Kemudian bisa juga datang ke store-nya Indigo Film Lab, atau kalau memang kebetulan lagi tutup bisa masukin ke order Dropbox yang ada di Pasar Antik Sukabumi. Sekian cerita tentang Indigo Film Labs. Nantikan program selanjutnya.